Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imaduddin Abdurrahim Nur Islami dengan NIM 9322015. Saya dari program studi Teknologi Proses Industri Petrokimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membaca dan sekaligus menjawab 10 pertanyaan sebagai UAS pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Lutfi Sonjaya. Soal pertama, apa nilai Islam yang menurut Anda paling relevan dengan kehidupan Anda saat ini? Dari ketiga nilai Islam dengan kehidupan saya saat ini semuanya masih relevan. Mungkin dari syariah atau hukum Islam yang tidak relevan, banyak yang tidak relevan dengan hukum Indonesia saat ini. Lalu nomor 2, bagaimana Anda menilai akhlak Anda saat ini dan aspek apa yang menurut Anda perlu ditingkatkan? Mungkin akhlak saya 7/10. Aspek yang perlu ditingkatkan adalah sabar, lalu perbuatan yang baik dan perkataan yang baik. Lalu ketiga, apakah ada situasi dalam situasi dalam hidup Anda di mana Anda merasa berhasil menerapkan akhlak Islam? Ketika saya berkemah dengan teman-teman. Jadi ketika saya lulus sekolah, saya itu bareng teman-teman ke Bromo. Lalu ketika waktunya sholat maghrib, lagi beranjak turun, itu teman-teman masih ingin melanjutkan perjalanan dan tidak ingin berhenti untuk sholat. Lalu saya ajak untuk sholat dan semuanya mau sholat. Lalu keempat, apakah ada pengalaman hidup yang membuat Anda merasa lebih dekat dengan Allah? Pengalaman hidup adalah ketika saya kecelakaan. Jadi pada tahun 2022 yang lalu, itu saya sempat mengalami kecelakaan, tabrakan motor. Namun alhamdulillahnya, entah mengapa, saya masih nyangkut di motor. Jadi saya tidak terpental dan tidak mendapatkan luka berat. Sedangkan orang yang saya tabrak atau orang satunya itu mengalami luka yang cukup parah hingga perlu masuk rumah sakit. Lalu nomor 5, dalam situasi apa Anda merasa paling bersyukur kepada Allah? Ketika saya mendapatkan sesuatu yang saya inginkan atau pencapaian saya itu berhasil. Lalu bagaimana Anda mengekspresikan rasa syukur itu? Dengan mengucap alhamdulillah lalu sujud syukur. Lalu yang keenam, apa doa yang paling sering Anda panjatkan dan mengapa doa itu penting bagi Anda? Doa yang paling sering saya panjatkan adalah doa kedua orang tua. Dengan bunyinya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa doa itu penting bagi Anda? Karena dalam situasi apapun, saya berusaha untuk berdoa kepada Allah dan berdoa untuk kedua orang tua saya. 7. Bagaimana Anda menghadapi kekecewaan atau kegagalan dalam hidup sesuai dengan ajaran Islam? Kalau dulu guru saya mengajarkan bahwa tidak ada yang namanya kegagalan. Mungkin kekecewaan ada, tapi tidak ada yang namanya kegagalan. Karena kita kegagalan yang kita alami itu merupakan batu loncatan untuk kita mencapai kesuksesan yang lebih tinggi. Lalu ke-8, apakah ada momen dalam hidup Anda ketika Anda merasa sangat membutuhkan bimbingan Allah? Bagaimana Anda menghadapinya? Momen ada ketika saya sempat beradu pendapat dengan kedua orang tua, sehingga saya membutuhkan beberapa waktu untuk memikirkan kembali pertimbangan-pertimbangan yang saya adukan dengan orang tua, sehingga saya menempuh waktu tersebut dengan banyak berdoa dan sholat. 9. Apa yang Anda lakukan ketika Anda dihadapkan pada pilihan yang bertentangan dengan ajaran Islam? Dalam kasus tertentu mungkin ada beberapa kali saya tetap melakukan dengan dalih untuk kesenangan, namun ada beberapa kesempatan juga saya tidak melakukan. Lalu nomor 10, bagaimana Anda memotivasi diri sendiri untuk tetap konsisten dalam menjalankan ibadah, terutama di saat-saat sulit? Untuk konsisten ibadah, saya tetap konsisten ibadah untuk hal-hal yang wajib. Mungkin untuk yang sunnah-sunnah, saya usahakan ketika ada waktu. Lalu di saat-saat yang sulit, justru hal-hal tersebutlah yang menenangkan hati. Ketika mungkin saya sedang butuh uang dan saya melaksanakan sholat duha lumayan rutin misalkan,
Itu menenangkan hati, walaupun memang juga mungkin uangnya nggak begitu langsung datang, tapi dengan begitu saya tidak kepikiran tentang uang yang saya butuhkan. Atau juga ketika saya sedang banyak masalah, terus saya sholat hajat atau sholat tahajud jika sempat, itu memang masalah saya tidak berlangsung selesai, tapi dengan begitu saya merasa diri saya tidak terlalu terbebani dengan masalah tersebut. Mungkin sekian dari saya. Atas kekurangannya saya ucapkan permohonan maaf. Semoga tugas ini dapat diterima dengan baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.